Sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi figura di kota Semarang ludes dilahap si jago merah. Api membumbung dari sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi figura di Jalan Palembon Raya, Semarang, Selasa malam. Dengan cepat api membakar isi rumah yang berisi material pembuatan figura seperti kayu dan kertas. Mengetahui saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong karena para pekerja sudah pulang. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Belum diketahui total kerugian atas peristiwa ini. Kasus kebakaran pun kini ditangani Polsek Pedurungan untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, A-News melaporkan. Pemirsa, kejar-kejaran terjadi saat polisi bubarkan tawuran puluhan pemuda di Goa, Sulawesi Selatan. 1 pelaku kabur dan 2 pelaku lainnya ditangkap saat kabur melewati area persawahan. Aparat Satreskrim Polsek Palanga kejar-kejaran dengan sejumlah pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di Jalan Dirgantara, Kecamatan Palanga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 1 pelaku berhasil ditangkap usai kabur dan bersembunyi di kebun pisang. Sedangkan 2 pemuda lainnya ditangkap saat kabur dengan melewati area persawahan. Aksi tawuran dan penyerangan sudah direncanakan oleh para pelaku karena diduga dendam dan sakit hati. Namun saat akan melakukan penyerangan, puluhan pelaku berusaha melarikan diri karena melihat lawannya menggunakan busur panah. Ketiga pelaku langsung dibawa ke Polsek Palanga untuk dilakukan pemeriksaan. Sebilah parang yang akan digunakan tawuran serta 4 unit motor yang ditinggalkan pemiliknya di lokasi kejadian disita petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, A-News melaporkan. Pemirsa, pengendara mobil menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok gerombolan bermotor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pelaku tidak menerima ditegur korban, melakukan penyerangan hingga mengakibatkan korban mengalami luka memar akibat pukulan dari pelaku. Seperti inilah detik-detik jajaran unit Reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya di kawasan Cipatik, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Ketiganya tidak berkutik saat petugas menyergap di dalam rumah. Di Cipatik. Peristiwa berawal saat korban sedang mengendarai mobil bersama keluarganya. Setibanya di Jalan Raya Cipatik Cihamplas, mobil korban disenggol oleh motor yang dikendarai para tersangka. Tak terima ditegur korban, para tersangka mengejar dan memberhentikan mobil korban, serta langsung menganiaya hingga mengalami luka di bagian wajah. Korban kemudian menegur yang bersangkutan karena telah mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan. Kemudian ketika tersangka tersebut tidak terima, sempat terjadi keributan awal, kemudian dipisahkan oleh warga. Setelah terpisah, kemudian setelah dilerai, kemudian korban melanjutkan perjalanan. Ketiga tersangka tersebut mengejar menggunakan kendaraan roda 2, kemudian dipotong di tengah jalan, diberhentikan di tengah jalan, kemudian dilakukan pemukulan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun 8 bulan penjara. Dari Bandung, Yuwono Wahyu, A-News melaporkan. Akibat tak kuat melewati tanjakan yang menikung, sebuah truk berbuatan pasir berjalan mundur dan menimpa rumah warga di Bangkalan, Jawa Timur. 2 orang penghuni rumah meninggal dunia, pemirsa, seketika tertimpa reruntuhan bangunan.
Isak tangis keluarga pecah menyaksikan dua anak di bawah umur tewas usai terlibat kecelakaan truk pasir di Kampung Kramat, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya tewas seketika di bawah reruntuhan bangunan rumah setelah tertimpa truk yang terguling. Insiden tragis terjadi saat truk bermuatan pasir tak kuat menanjak, tiba-tiba berjalan mundur lalu terguling menimpa rumah korban. Akibatnya dua korban tewas, salah satu korban tertimbun muatan pasir yang tumpah. Sementara orang tua korban selamat usai mendapat pertolongan warga. Truk tersebut mundur dan kehilangan kendali, kemudian oleng jatuh menimpa bangunan rumah. Di situ terdapat dua orang yang sedang tertidur. Usai kejadian, sopir truk jalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, tersangka pencurian ponsel dan uang dari M-Banking sebanyak 71 juta rupiah lebih ditangkap polisi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan juga pelaku. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian pria berusia 31 tahun oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di pinggir pantai Nareh, Kota Pariaman. Pelaku tertangkap setelah kelelahan dan kehilangan arah. Pelaku seorang residivis ini awalnya mengelak, namun setelah didesak dan didapatkan ponsel yang dicuri, mengakui perbuatannya. Pelaku menguras uang korban sebanyak 71 juta lebih yang ada di M-Banking. 30 juta diamankan, sementara 40 juta lagi digunakan main judi slot dan membeli 1 unit sepeda motor. Kasus pencurian ini terjadi di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman. Tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka saling serang menggunakan batu, busur panah dan juga bom molotov hingga meludeskan 5 unit rumah. Dua kelompok pemuda saling serang dengan batu, busur panah dan bom molotov di Jalan Kandea Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Tawuran meluas hingga melibatkan 2 kampung di Kecamatan Talo dan menyebabkan 5 rumah warga terbakar akibat bom molotov. Tawuran berlanjut hingga malam hari. Sejumlah remaja terlihat saling serang dengan senjata tajam. Akibat bentrokan, sebuah rumah kembali terbakar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran juga diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk membubarkan tawuran, polisi menerjunkan sejumlah personel. Tawuran kerap terjadi di lokasi ini, diduga dipicu dendam lama antar kedua kubu. Polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Situasi di lokasi bentrok sudah mulai kondusif dan dijaga polisi. Pemerintah Kota Makassar juga sedang mencari solusi agar tawuran tak kembali terjadi.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Anyus melaporkan. Pemirsa, anak artis Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo alami tremor dan trauma melihat pengantarnya ke sekolah dianiaya di jalanan. Pelaku pengendara motor mengaku anggota dan belum tertangkap hingga saat ini. Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Kadang kan karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku, pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB, Hanung Bramantyo, memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda di Kota Padang nekat bakar diri di rumah kontrakannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Wanita ini terus merintih dan menggeliat saat warga datang melakukan pertolongan di sebuah rumah kontrakan di Padang Barat, Kota Padang. Korban yang sehari-hari berprofesi sebagai pemandu lagu ini mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Usai disiram dengan air, korban langsung dievakuasi keluar dari kamar dan dibawa ke RSUP M. Jamil Padang. Menurut saksi, sebelum aksi bakar diri terjadi, korban sempat bertengkar dengan teman lelakinya. Kalau masalahnya dengar dari teman-teman karena dia baru bertengkar sama cowoknya. Seperti apa Bang? Dia baru pulang dari Solo, dia pergi ke Solo sama cowoknya tuh ditinggalin cowoknya di Solo. Nah tuh ada orang yang mengantarkan ke kos lagi. Nah, pulang dari situlah kejadiannya itu. Saat ini korban masih dalam penanganan medis dan kasusnya ditangani petugas Polsek Padang Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak membuatkan mie instan, seorang istri dibakar suaminya sendiri hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Seorang pria berinisial MA ditangkap polisi karena menganiaya istrinya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Saat ditangkap, pelaku sedang mengkonsumsi narkoba. Ironisnya, penganiayaan sadis itu dilakukan hanya karena pelaku kesal istrinya menolak membuatkan mie instan. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban. Pada akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban dan menyulutnya dengan korek api. Akibatnya korban luka bakar serius di wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Tak hanya membakar istrinya, pelaku juga sempat menganiaya ibu mertuanya yang berusaha melerai. Kemudian tersangka dengan mengacungkan botol thinner itu, selanjutnya korban menjelaskan bakar saya. Kemudian benar, akhirnya thinner itu dilemparkan ke mukanya dengan tutup yang terbuka ke muka daripada korban, mengenai muka, rambut, berikut dada dan leher badan korban. Pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam di Legok, Tangerang, Banten. Pelaku sempat melawan saat hendak ditangkap oleh warga.
Seorang perempuan berinisial E terkapar bersimbah darah di depan sebuah rumah di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara suami korban berdiri di sampingnya sambil menenteng senjata tajam. Sejumlah warga yang berada di lokasi tak berani menangkap pelaku. Pria itu akhirnya dibekuk polisi dan dibawa ke Polsek Legok. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Benar ya, tadi diduga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Sementara itu, korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Pemirsa, seorang pria menganiaya istri dan adik iparnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kesal dituding memberikan uang hasil gadai motor untuk istri keduanya. Usut punya usut, uang itu ternyata digunakan untuk judi online. Seorang pria berinisial MB, 41 tahun, tak berkutik diamankan warga dengan cara diikat di kursi di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pria ini diketahui sebelumnya menganiaya istri dan adik iparnya hingga luka parah dan harus dibawa ke puskesmas. Aksi penganiayaan terjadi setelah pelaku cekcok dengan istri terkait uang hasil gadai motor. Korban menuding uang tersebut diberikan pelaku kepada istri keduanya. Dalam kondisi emosi, MB kemudian mengambil pisau dapur dan menganiaya istrinya. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun ia ikut jadi korban setelah dipukul pelaku dengan paving hingga terkapar. Beruntung kedua korban selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Sementara itu, dalam pemeriksaan di Polres Pasuruan terungkap uang hasil gadai motor yang jadi pemicu keributan ternyata digunakan pelaku untuk judi online. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan keluarga yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 luka di Pacitan, Jawa Timur terus didalami. Polisi turunkan anjing pelacak untuk berburu pelaku yang diduga bersembunyi di area hutan. Dua ekor anjing pelacak dari K9 Brimopolda Jatim diturunkan di lokasi pembantaian sekeluarga di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Anjing melacak dari rumah tempat kejadian perkara, kemudian ke hutan dan berakhir di sungai. Dan kita sudah nyisir di lingkungan TKP. Dari TKP 1, 2, 3, kemudian turun sampai masuk sungai. Bahwa terduga pelaku ini sudah keluar dari desa. Ya, sudah diperkirakan sudah keluar. Sebelumnya pelaku Arif Setiawan alias Wawan membantai keluarga mantan istrinya. Pelaku datang ke rumah mantan istrinya yang baru diceraikan sekitar 4 bulan. Sempat cekcok, pelaku kemudian mengamuk dan membacok 5 orang yang masih keluarga. Akibatnya mantan mertua pelaku tewas, sementara 4 orang terluka, yakni mantan istri, mantan mertua, saudara ipar korban, dan keponakan korban mengalami luka serius. Keempat korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Hasono, Pacitan. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur dengan senjata tajam yang dibawa. Diduga pelaku sudah keluar dari hutan dan kini masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komplotan pencuri sepeda motor menodongkan senjata api kepada warga yang menghalangi aksinya di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pelaku tak sempat menembak dan langsung kabur melarikan diri saat aksinya dipergoki warga. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi mereka di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka diduga panik karena sepeda motor yang diincar ternyata dipasangi alarm. Saat warga berdatangan, mereka langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam warga. Dari keterangan warga, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi untuk memantau situasi sebelum beraksi. Kondisi ada orang atau tidak. Pada saat yang di tempat TKP, kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya.
Hingga kini, pelaku yang berjumlah 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Warga yang resah berharap polisi segera menangkap mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Insiden tak mengenakan terkait menu makanan bergizi gratis kembali terjadi. Ya, tepatnya ditemukan ulat dan belatung pemirsa pada suguhan makanan para siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur. 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Apabila nanti SPPG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada PGN untuk melaporkan kejadian-kejadian ini. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. 362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi.
Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, Presiden Prabowo akan duduk satu meja dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional sebagai pengelola MBG. Pulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Nah, Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dengan suara bergetar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nadik ST yang meminta maaf pada masyarakat terkait dengan kasus keracunan dalam program makanan bergizi gratis. BGN akan bentuk tim evaluasi untuk ungkap penyebab keracunan tersebut. Itu juga tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas, yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini, agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus, sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Kepala Staf Kepresidenan RI menegaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan MBG harus memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS dari Kemenkes, maksud kami pemirsa. Data dari Kemenkes, ribuan SPPG ternyata belum memiliki SLHS. Pada September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi Like Hygiene dan Sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya, ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi,
dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini sisi-sisi ada sisi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo tegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban capai 60 triliun rupiah. Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Pemirsa, Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan tahun 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuat kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Saya bilang kemarin itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah ngutang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA. Didampingi sejumlah rekannya termasuk Rismon Sianipar, Roy Suryo mendatangi gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Selasa pagi. Roy Suryo juga membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kejanggalan. Kedatangan Roy Suryo untuk menuntut kejelasan perihal surat pernyataan terkait penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya hanya setara SMA. Menurut analisisnya, dokumen yang digunakan sebagai dasar penyetaraan ijazah Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai. Lanjuti yang sudah dilakukan oleh Pak Rismon dan kawan-kawan ketika Jumat yang lalu ketemu dengan Pak Eko Sutanto yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya Hana Pertiwi mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hana menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan.
Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup. Salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKT. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima permohonan pra-peradilan tersebut. Baik, terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Pundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi hingga lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Surat tersebut berisi permintaan penangguhan penahanan terhadap sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkis. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menjenguk Del Pedro sebagai bentuk keprihatinan atas penahanan sejumlah aktivis yang kini ditahan di Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan aksi anarkitis Selasa siang. Sinta Nuriyah, istri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bersama sejumlah GNB ingin membebaskan Del Pedro bersama sejumlah aktivis yang ditahan atas tuduhan penghasutan dalam demo berujung ricuh. Menurut Sinta, sejumlah aktivis ingin mewujudkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, bebas bersuara, dan bebas berpendapat. Inilah tujuan kita, Gerakan Nurani Bangsa, datang kemari untuk meluruskan semuanya itu dan membebaskan semuanya itu, karena mereka adalah anak bangsa kita yang berjuang untuk kemanusiaan dan untuk negara Indonesia. Setidaknya ada sejumlah aktivis, salah satunya Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Mahren, dan berharap dalam jalannya proses hukum, aktivis yang ditahan tersebut hak asasi manusia mereka terjamin di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menyatakan dirinya mau terlibat dalam tim reformasi Polri. Sementara itu, menurut Mahfud, hal terpenting yang harus direformasi dalam tubuh Polri adalah kultur. Itu saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi. Dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa? Kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, saya ini orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya itu, mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau engkau tidak bisa, nggak mampu ngerjakan itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan seluruhnya, ambil yang bisa ambil. Nah, di sini saya bisa. Iya, saya dengar dari Pak Mahfud tuh. Jangan yang lain, di sini saya bisa. Dalam kacamata Pak Mahfud, kalau apa yang menjadi penting, hal penting yang kalau harus teorinya itu memperbaiki, kan penegakan hukum kalau teorinya itu, kalau penegakan hukum itu menurut Friedman kan 3. 1, substance, isinya, aturannya. Yang kedua, structure, aparatnya. Lalu yang ketiga, culture. Nah,
Di lingkungan Polri sendiri, saya diskusi dengan beberapa seniornya, ada 3. Tidak ada substance, yang ada structure, culture, dan instrumen. Instrumen? Struktural, kultural, dan instrumental. Nah, struktural ini udah jadi, udah selesai. Tidak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturalnya selesai. Dan sudah ada undang-undang yang waktu ini oke. Tidak ada masalah. Lalu instrumental, berbagai aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perkap, dan macam-macam itu sudah banyak dan bagus aturannya. Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah, sehingga saya tidak banyak sebenarnya yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih, sudah ada semua. Di undang-undang, ada di Eka Prasetya, pesawatnya Polri, ada Tribrata, itu semua kan sudah ada, semua prinsipnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini, yang terpenting tidak ada meritokrasi. Sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai level atau membayar. Pemirsa, sebuah restoran Padang ternama kembali membuka cabangnya di sebuah pusat perbelanjaan di Kuta Bali. Ya, restoran ini menghadirkan konsep kekinian dan fancy, namun tetap menonjolkan rasa otentik khas Minang. Restoran Padang Sederhana SA telah menjadi salah satu ikon kuliner di Indonesia bahkan mendunia. Berkat keuletan sang pemilik Haji Bustamam, restoran Padang yang berdiri sejak tahun 1972 kini telah memiliki lebih dari 200 cabang konvensional. Restoran Padang Sederhana SA terus melakukan ekspansi baik di Indonesia maupun mancanegara. Salah satunya dengan berdirinya outlet baru di dalam pusat perbelanjaan Beachwalk Shopping Center Kuta Bali. Berbeda dengan cabang Padang Sederhana SA konvensional, outlet di mall ini menawarkan menu tambahan seperti kopi, dessert, hingga gorengan khas Minangkabau. Konsep kita beda, yang di mall itu udah lebih kita upgrade, tidak konvensional lagi, dan mengikuti pasar Gen Z. Kalau sekarang generasi Alpha ya, jadi supaya mereka juga tidak merasa mungkin ketuaan untuk masuk ke dalam restoran Padang Sederhana yang pada umumnya. Kami sangat menyambut dengan baik dengan memakan Padang Sederhana ini cocok untuk melengkapi variasi produk makanan yang kita sajikan di mana tamu kita saat ini turis yang terbanyak ya kan dari internasional dan domestik, ya mereka pasti akan mencari pilihan makanan yang berbeda. Restoran Padang Sederhana SA memiliki visi menjadikan masakan Minangkabau tuan rumah di negeri sendiri, bahkan memperkenalkannya hingga ke mancanegara. Dari Badung, Bali, Indra Ari, AA News melaporkan. Pemirsa, Festival Adat KT Race 2025 berlangsung meriah di Desa Pulau Kerayaan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ya, kegiatan budaya pesisir ini mengusung tema budaya pesisir merajut tradisi merawat harmoni. Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menghadiri Festival Adat KT Race 2025 yang digelar di Desa Pulau Kerayaan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan 22 September lalu. Dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, penyerahan piala bagi pemenang lomba perahu katir atau cadik ini digelar di lapangan Arjuna Desa Pulau Kerayaan. Dalam sambutannya, Bupati Kota Baru Haji Muhammad Rusli menyampaikan apresiasi masyarakat Pulau Kerayaan yang tetap menjaga kekompakan serta melestarikan tradisi leluhur. Ia menekankan bahwa semangat pantang menyerah masyarakat kepulauan menjadi teladan dalam membangun daerah. Festival KT Race 2025 di Pulau Kerayaan diikuti berbagai tim dari masyarakat pesisir. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata budaya sekaligus memperkuat kebersamaan warga.
Pemirsa, dalam sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim dirinya menghentikan 7 perang di seluruh dunia dalam waktu 7 bulan. Selain mengatakan tidak ada pemimpin dunia yang seperti dirinya, Trump juga menyindir PBB tidak mengambil peran dalam penghentian perang. Months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years, one was 28 years. I ended 7 wars, and in all cases they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidatonya di sidang umum PBB malam tadi, pemirsa. Prabowo juga menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi 2 negara. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. Human folly, fueled by fear, racism, hatred, oppression, and apartheid, threatens our common future. Under colonial domination, oppression, and slavery, we Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council, and this assembly gave Indonesia independence, international legitimacy. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. We cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution.
we must never be silent while Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace. Without the International Civil Aviation Organization, will we be here today? Will we sit in this great hall? Without the United Nations, we cannot be safe. No country can feel secure. We need the United Nations, and Indonesia will continue to support the United Nations. Even though we still struggle, but we know the world needs a strong United Nations. Today, still, a catastrophic situation in Gaza is unfolding before our eyes. At this very moment, the innocent are crying for help, are crying to be saved. Who will save them? Who will save the innocent? Who will save the old and women? Millions are facing danger at this very moment. As we sit here, they are facing trauma. They are facing irreparable damage to their bodies. They are dying of starvation. Can we remain silent? Will there be no answer to their screams? Will we teach them that the human family can... Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia berkontribusi dalam misi perdamaian dunia, khususnya terkait situasi di Gaza. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres di Gedung Sekretariat PBB New York pada hari Senin di sela-sela rangkaian sidang umum PBB. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Prabowo juga menyampaikan peran penting PBB sebagai organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Prabowo dan Guterres juga membahas sejumlah isu strategis, salah satunya soal komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina melalui solusi dua negara dan mendukung penuh upaya PBB menjalankan mandatnya. Prabowo juga menekankan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada misi perdamaian khususnya terkait situasi di Gaza. Jika perdamaian dan gencatan senjata tercapai, Indonesia siap mengambil bagian dengan mengirimkan pasukan perdamaian. Pemirsa, selain Inggris, Perancis juga mengakui negara Palestina. Hingga kini total sudah ada 150 negara yang mengakui Palestina.
Dalam sidang umum PBB, sejumlah negara ramai-ramai menyatakan dukungannya untuk berdirinya negara Palestina. Prancis menjadi salah satu negara yang mengakui negara Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pengakuan negara Palestina penting untuk perdamaian di Timur Tengah, terutama untuk Israel dan Palestina. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Pengakuan ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari utusan negara yang hadir. Pemirsa, meski dilarang Kementerian Dalam Negeri, 86 balai kota di Prancis nekat mengibarkan bendera Palestina. Para pejabat mengibarkan bendera Palestina bersama bendera Prancis dan Uni Eropa di Balai Kota Saint-Denis. Gelombang solidaritas ini muncul seiring dengan pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang secara resmi mengakui negara Palestina di KTT Palestina di markas PBB New York. Pengibaran bendera Palestina ini merupakan tanda solidaritas internasional terhadap pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza. Keputusan pemerintah Prancis yang secara resmi mengakui negara Palestina menjadi langkah besar menuju perdamaian di Timur Tengah. Sebelumnya, Kanada, Australia, dan juga Inggris secara resmi mengakui negara Palestina. Saat ini, 157 dari 193 negara anggota PBB secara resmi telah mengakui negara Palestina. Lima orang di Bin Jbeil, Lebanon Selatan, pemirsa, tewas dan 2 lainnya terluka ketika mobil yang mereka tumpangi terkena rudal dari Israel. Amani Bezi, seorang ibu yang anak-anaknya meninggal, menerima perawatan di rumah sakit. Sementara putri sulungnya dirawat di unit perawatan intensif. Serangan Israel di kota Bin Jbeil di Lebanon Selatan menewaskan 5 orang, termasuk Sadi, Sahara, beserta anak-anaknya. Tentara Israel mengakui bahwa warga sipil tewas dalam pemboman itu dan akan menyelidiki insiden tersebut. Ketua DPR Lebanon, Nabih Berri, mengutuk serangan Zionis Israel dan menyatakan korban merupakan warga negara Amerika. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membantah bahwa ada di antara korban yang merupakan warga negara Amerika. Israel telah berulang kali menargetkan wilayah Lebanon sejak perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengungsi dari Provinsi Suwaida di Suriah menghadapi kondisi kemanusiaan yang mengerikan di kamp-kamp darurat di luar Nukairita. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan sekitar 190.000 orang mengungsi akibat perang di Suwaida. Banyak diantaranya mencari perlindungan di Dara dan Quneitra dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Menurut Observatorium Suriah, perang antara suku Baduy dan faksi Frus di Suwaida menelan 1.895 korban jiwa dari berbagai pihak. 2 bulan setelah perang di Suriah, warga Druze terpaksa meninggalkan rumah mereka demi mencari perlindungan. Pada Desember 2024, kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam mengambil alih kekuasaan di Suriah. Ahmad al-Shara kemudian ditunjuk sebagai presiden dan berjanji untuk membentuk pemerintahan yang inklusif. Kebakaran hebat terjadi di hutan Jabal Al-Tak, Turkman, Provinsi Latakia, Suriah Barat, pemirsa.
Asap mengepul dari area hutan Jabal Al-Turkman yang luas. Sementara itu api masih menyala di beberapa lokasi. Tim White Helmets terjun untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran pada saat itu. Meskipun petugas pemadam kebakaran telah berhasil memadamkan api di desa Tartih, kota Salma, api masih berkobar di beberapa desa dan kawasan hutan lainnya. Pola angin yang berubah cepat sempat menjebak satu tim dan menyebabkan 2 personel terluka parah. Selain itu pemirsa, 1 mobil pemadam kebakaran rusak terbakar. Suriah membutuhkan bantuan dari negara-negara tetangga untuk menanggulangi kebakaran hutan.